dapil gabus digabung dengan dapil pati. Nah, kemudian dilempar kepada yang hadir saat itu, semuanya tidak setuju dengan usulan itu. Akhirnya kembali back to basic. Bahwa penataan dapil di Kabupaten Pati ini kan sudah dimulai dan kita hitung ada 5 bulan setelah berlangsung, dan itu kita kaji, kemudian kita awasi, itu sudah sesuai dengan prosedur, karena memang Bawaslu itu hanya memastikan prosedur, kemudian aturan main itu dilaksanakan. Nah, ada 4 fokus pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, yaitu yang pertama, prosedur memenuhi prinsip. Apakah KPU juga memenuhi prosedur 7 prinsip itu yang penataan dapil ternyata sudah dilalui. Kemudian terkait dengan data, ya, data agregat kependudukan yang termutakhir itu yang dilakukan untuk menata dapil ini sudah dilakukan oleh KPU. Kemudian yang ketiga tentang peta wilayah. Peta wilayah ini juga menjadi penting untuk penataan dapil, dan ini sudah dilakukan oleh KPU juga, peta wilayahnya, peta wilayah yang termutakhir. Kemudian prosedur yang dilakukan untuk penataan dapil ini sudah dilakukan oleh KPU, termasuk rapat-rapat pleno, termasuk juga sosialisasi sudah dilakukan. Nah, inti daripada kesimpulan daripada pengawasan, bahwa pengawasan penataan dapil selama prosedur yang dilakukan oleh KPU itu sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Dan di situ ada usulan-usulan, ada tokoh masyarakat yang mengusulkan bahwa dapil gabus digabung dengan dapil pati. Nah, kemudian dilempar kepada yang hadir saat itu, semuanya tidak setuju dengan usulan itu. Akhirnya kembali back to basic, dapilnya seperti dapil tahun 2009. Secara prinsip sama kembali. Sama, tidak ada perubahan sama sekali antara tahun 2019 pemilu serentak dengan tahun 2024 untuk pemilu serentak tahun 2024. Melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait dengan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu tahun 2024 ya. Nah, hari ini adalah kesempatan kita pertama menyapa masyarakat di wilayah daerah pemilihan dapil 2 yang sudah ditetapkan. Kami hari ini menghadirkan perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta Pak Prominjam, ya, jaringan Prominjam, untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi pada hari ini. Nah, hari ini kita mengupas tuntas terkait dengan bagaimana penyelenggara melakukan penataan daerah pemilihan, baik di jajaran KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi maupun di KPU RI, ya, terkait dengan penataan wilayah. Karena memang kita perlu memperkenalkan daerah pemilihan ini kepada masyarakat sebagai konstituen nanti, ya, atau pemilih di pemilu 2024, untuk memperkenalkan lebih dalam atau lebih awal terkait dengan wilayah daerah pemilihan atau wilayah pertempuran atau wilayah pertarungan para
calon anggota legislatif yang akan diwakilinya. Oke. Mungkin untuk dibanding dengan 2019 pemilu 2024 nanti ada perubahan signifikan terkait penataan dapil ini? Ya, tadi sudah kita kupas tuntas ya dari awal bagaimana KPU Kabupaten Pati melakukan penataan daerah pemilihan dengan berdasarkan 7 prinsip yang kita lakukan. Pada titik kesimpulan dari 7 analisis yang kita gunakan sebagaimana amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, kesimpulannya adalah antara pemilu 2019 dengan pemilu 2024 nanti itu daerah pemilihannya tetap sama.